Oke, Shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi ini kita boleh bersekutu lagi di dalam Koram Deo. Kita boleh memasuki minggu yang baru dengan semangat yang baru tentunya, dengan kasih setia Tuhan yang selalu baru juga setiap hari dalam hidup kita. Dan kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Seperti apa yang kita dengar mungkin kemarin sebagian dengarkan firman Tuhan, bahwa kita punya gembala yang baik, gembala yang akan membuat kita tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik, gembala yang akan terus menyertai hidup kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Sebab itu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami percaya karena ada Engkau Tuhan yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menyertai kami, menjagai kami dengan gada dan tongkat-Mu. Melewati segala perkara yang kami alami, kami boleh lalui bersamamu. Sebab itu kami mau bersyukur buat perlindungan-Mu. Kami mau bersyukur kami boleh aman di dalam-Mu. Kami boleh tenang di dalam-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh terus bersukacita di dalam-Mu. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saya katakan, Kau gembalaku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Mari katakan dengan iman, Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau besertaku, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu
Gembala kami Tuhan, haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, hanya di dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Katakan sekali lagi, dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku. Hanya dalam-Mu Yesusku. Kami damai, kami tenang dan bersukacita. Sebab Kau gembala yang baik, takkan kekurangan kami. Sebab Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kau membaringkan kami di padang rumput hijau. Kau menyegarkan jiwa kami. Kau puaskan kami. Kami bersyukur Kau sertai kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Sekalipun kami berjalan melewati lembah kekelaman, Engkau ada dan selalu ada. Gadamu dan tongkat-Mu yang menyertai kami Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Biarlah kami penuh melimpah dengan kebenaran
kebajikan dan kemurahan-Mu seumur hidup kami sampai hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau tinggal di dalam bait-Mu seumur hidup kami. Kami di dalam-Mu, firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah Kau. Sebab Engkaulah perlindungan bagi kami. Sebab Engkaulah pengharapan bagi kami. Engkau gembala yang baik bagi kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu. Bahkan biarlah sepanjang hari Tuhan, sepanjang umur hidup kami memuji-muji nama-Mu. Sebab ajaib penyertaan-Mu. Haleluya. Dalam segala perkara yang kami alami, kami tidak sendirian. Ada Engkau yang menolong kami, Kau melindungi. Terima kasih. Sekali lagi kan, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah mulut
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan kalau pengharapan, Tuhan kaulah pengharapanku ya. Ku percaya hanya kepadamu. Haleluya. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur dan mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Kami takkan pernah kekurangan satupun yang baik. Bahkan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang berlimpah senantiasa. Karena kami tahu dan kami percaya kami tidak pernah sendirian. Tetapi ada Engkau Allah Immanuel, gembala kami yang baik. Sebab itu biarlah hati kami terus percaya kepadamu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu, berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir dimanapun kami ada. Dan kehadiran-Mu itu nyata bagi kami. Di sepanjang umur hidup kami. Karena kami terus berhadapan muka dengan Engkau. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu. Kami mau terima lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu. Sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dengan sukacita di gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita juga boleh sehat, kita boleh kuat, dan kita bersyukur karena kita punya gembala yang baik. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang dibaringkan oleh Tuhan, istirahat, isolasi mandiri.
Percayalah karena Tuhan mau menyegarkan jiwa kita lagi. Tuhan mau menenangkan hati kita lagi. Yang mungkin selama ini sibuk. Terkadang sampai nggak punya waktu katanya buat Tuhan. Tapi dengan kondisi kita dibaringkan oleh Tuhan, kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan kita percaya gembala yang baik menyertai kita melewati lembah kekelaman itu. Ya, selamat datang. Saya lihat di situ. Saya pikir ada yang baru Pak Alay, rupanya Pak Ahai. Biasanya pakai nama Mulyadi. Oke, nah hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena bulan Juni ini kita mulai lagi di Injil Matius. Bagaimana di awal-awal kita sudah diberi fondasi, diberi teladan oleh Yesus. Bagaimana Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, sudah sepatutnya lah bahwa kita yang adalah anak-anak Allah melakukan seluruh kehendak Bapa. Dan hari berikutnya tanggal 2, 3, dan 4 kita diberi contoh teladan oleh Yesus bagaimana kita bisa menang menghadapi godaan, tipuan, dan dakwaan iblis dengan firman Tuhan. Dan kemarin renungan kita, Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, saya percaya kita adalah orang-orang yang memberi respon untuk mengikut Yesus, untuk menjadi penjala manusia. Jadi jelas tujuan kita ikut Yesus bukan supaya diberkati Bapak Ibu, tapi supaya kita jadi berkat. Yaitu menjala manusia dengan hidup menjadi berkat bagi orang lain, orang melihat gaya hidup kita sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah sehingga mereka terjaring, terjala dan mereka ikut Tuhan. Jadi ini bicara tentang sebuah paradigma baru yang harus kita bangun karena ada begitu banyak orang ikut Yesus itu supaya diberkati, bukan. Tapi ikut Yesus itu supaya kita jadi berkat. Tapi saya pernah punya prinsip dan saya pernah ajarkan, kalau kita mau jadi berkat bagi orang, Yesus suruh kita jadi berkat bagi orang, itu artinya Tuhan memang harus lebih dahulu memberkati hidup kita. Nah, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kita mempunyai kasih karunia. Kita menerima anugerah Tuhan, itu sudah berkat terbesar. Kita menerima pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita boleh menikmati penyertaan Tuhan sampai hari ini. Jadi bukan kita minta-minta lagi berkat. Percayalah Bapa yang baik, Dia akan memberkati hidup kita tanpa harus kita minta. Nah, jadi kita mau ikut Yesus supaya hidup kita jadi berkat. Nah, hari ini renungan kita dari Matius pasal 8, karena kita langsung melompat ke Matius pasal 8, karena Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu nilai-nilai kerajaan Allah. Saya berharap Bapak Ibu enggak lupa, karena bulan Januari, bulan Februari, kita sudah belajar tentang nilai-nilai itu. Dan yuk kita praktekkan nilai-nilai yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Makanya di pasal 4, kalimat setelah pencobaan ketika Yesus memulai pelayanan, mari ikutlah aku. Dan ketika kita ikut Yesus, nah Yesus ajarin khotbah di bukit. Nah, kalau mau ikut aku, mau jadi penjala manusia, mau jadi berkat bagi orang, nah kita harus jadi orang yang berbahagia dulu. Nah, saya percaya Bapak Ibu baca ulang lagi deh Matius 5 sampai 7 berulang-ulang. Nah, hari ini kita langsung melompat di Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Nah, Yesus akan memberikan pengajaran live secara keteladanan gaya hidup. Di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan saya bacakan seperti ini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datang seorang yang sakit kusta padanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir.
Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, ini sejak awal pelayanan Yesus, selalu ada 3 kelompok orang yang dekat kepada Yesus. Jumat yang lalu saya sudah ajar kepada anak-anak muda, tapi hari ini saya tidak akan mengajar hal itu. Mungkin satu hari nanti kita akan sampai ke titik itu. Selalu ada 3 kelompok orang yang dekat kepada Yesus. Yaitu yang pertama orang yang berbondong-bondong. Dan yang kedua itu ahli Taurat dan Farisi. Dan yang ketiga, murid-murid. Nah, saya tidak kupas hal itu, tapi saya berharap setiap kita bukan golongan orang yang hanya berbondong-bondong ikut Yesus, hanya minta diberkati, minta disembuhkan. Nanti kalau enggak mendapatkan apa yang diharapkan, kecewa dan tinggalkan Tuhan, seperti Yohanes 6 ayat 66. Bahkan juga kita bukan kelompok ahli Taurat Farisi yang tahu banyak ayat firman Tuhan, tapi kerjaannya cuma mengkritik dan bersungut-sungut untuk apa yang Yesus lakukan. Tapi kita mau menjadi seperti murid Kristus yang mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ya, murid-murid juga terkadang bisa gagal, bisa salah, tapi hati murid itu hati yang taat kepada gurunya. Nah, tapi kita mau belajar ayat berikutnya, bagaimana Yesus memberi teladan hidup bagi kita, dan itu yang harus kita praktekkan. Di ayat 2 dan 3 dikatakan, kemudian datanglah seorang yang sakit kusta, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Nah, kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Dia mempunyai kemauan untuk melakukan yang baik. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, kenapa? Karena memang dia baik. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami konteks dalam kisah ini. Kalau kita melihat kan waktu itu Yesus tetap harus hidup di dalam aturan-aturan hukum Musa. Nah, firman Tuhan kita baca di Perjanjian Lama, seharusnya orang kusta itu nggak boleh melakukan kontak sosial dengan orang-orang yang tidak berpenyakit kusta. Bahkan seharusnya orang kalau dia sakit kusta, kalau dia bertemu dengan orang-orang yang tidak berpenyakit, berpapasan, dia harus agak menyingkir dan dia harus teriak, najis, 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 supaya orang tahu bahwa dia sakit kusta. Nah, tapi hari itu ada orang kusta yang datang dan bersujud. Makanya orang itu berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Kalau Tuhan mau sih, Engkau pasti bisa mentahirkan aku. Kenapa? Karena orang sakit kusta tahu dirinya. Makanya dia bukan, Tuhan, aku percaya Engkau bisa. Tapi yang pertama dia ngomong, katakan, Tuhan, kalau Engkau mau. Kalaupun nggak mau, ya nggak apa-apa. Memang aku ini najis. Harusnya jangankan menyentuh, jangankan menyembuh. Harusnya Engkau menyingkir, menjauh dari aku. Tapi kalau Engkau mau, Engkau bisa menyembuhkan aku. Dan kita bersyukur Yesus katakan, aku mau. Nah, kita belajar bagaimana Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, dan itu keteladanan yang juga harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Hati yang penuh dengan penuh belas kasihan. Ketika orang-orang mungkin bisa menjauhi orang lain karena banyak hal cerita tentang orang tersebut, tapi yuk kita mau punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Karena kita kan mau dijadikan penjala jiwa. Bagaimana kita bisa menolak jiwa-jiwa? Kalau kita memakai klasifikasi, kalau kita memakai kasta untuk membedakan, oh kalau si A sih aku maulah layani.
Kalau si B sih, aduh, mending pala Pak, kalau ngurus itu, mending nggak usah lah, cari repot aja. Nah, yuk hari ini Tuhan ajar kita punya hati yang penuh belas kasihan kepada semua jiwa. Ya memang untuk ngurusin jiwa itu nggak gampang, repot. Ngadepin satu jiwa itu berarti satu persoalan, karena itu menghadapi satu pola pikir. Menghadapi 5 jiwa itu artinya menghadapi 5 masalah dan 5 pola pikir. Tapi apa yang Yesus lakukan hari ini harus menjadi juga apa yang kita lakukan. Aku mau. Karena sekali lagi dalam hidup ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi mau. Karena kalau soal bisa nggak bisa, saya percaya dan saya jamin, saya garansi setiap kita pasti bisa. Kenapa? Karena bersama Tuhan kita melakukan segala perkara yang besar, yang ajaib. Bersama Tuhan kita bisa. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, kita mau nggak ngurusin jiwa-jiwa? Kita mau nggak melayani jiwa-jiwa seperti Yesus? Bahkan orang-orang yang harusnya nggak perlu dilayani menurut hukum yang berlaku waktu itu. Justru orang itu harus menyingkir, menjauh dari kita. Tapi ketika orang seperti itu datang, berkali-kali saya selalu ajar, kuasa penerimaan itu akan mengubah hidup orang. Seperti kita diterima Tuhan apa adanya, itu yang membuat hidup kita berubah. Jadi kita harus mempunyai hati yang penuh belas kasihan, menerima siapapun, dan kita mau melayani. Itu yang pertama yang Tuhan ajar kepada kita pagi hari ini. Sebagai pengikut Yesus. Sebagai penjala manusia. Nah yang kedua, ayat yang menarik itu di dalam ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, kepada orang kusta yang sudah disembuhkan, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, dari ayat ini kita juga belajar tentang karakter Yesus, Bapak Ibu. Yesus bukan pribadi yang arogan dan sombong. Tapi Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Saya percaya kita juga menjadi orang yang rendah hati. Kalaupun kita melakukan sesuatu bagi orang, kita juga nggak berharap orang itu ceritakan perbuatan baik kita kepada orang lain supaya kita dikenal dan menjadi terkenal. Hari Jumat yang lalu saya katakan kepada jemaat Galilea dan kepada banyak orang, dan pagi hari saya juga katakan, saya ngomong, saya nggak mau dikenal sebagai pendeta yang hebat. Saya mau dikenal sebagai orang yang rendah hati. Saya terus belajar menjaga hati. Walaupun orang, Bapak hebat ya, Bapak bagus ya. Enggak. Saya nggak mau dikenal sebagai hamba Tuhan yang hebat. Saya mau dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Jadi saya ngomong, wah kita akan dengarkan khotbah hamba Tuhan yang hebat. Udah please tolonglah dibuanglah kata-kata itu. Yuk kita mau belajar untuk rendah hati. Yesus nasihati kepada orang kusta itu, jangan beritahukan hal itu kepada siapapun. Walaupun saya juga percaya orang kusta ini juga pasti akan ngomong. Karena orang kan tanya kan, loh kok kamu jadi sembuh? Bukannya kamu si kusta tuh? Oh iya, Yesus ngasih tahu aku sih nggak boleh ngomong-ngomong sih loh. Tapi udah sebut. Berarti yang nyembuhkan siapa? Yesus. Tapi poin pentingnya adalah ayat berikutnya. Yesus memberikan perintah kepada orang kusta itu, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah yang ketiga, Yesus itu tidak melanggar hukum, Bapak Ibu. Yesus itu pribadi yang taat hukum. Ingat, kan hukum Taurat itu ada 10 perintah, terus hukum seremonial, dan hukum sipil. Dan tentu Bapak Ibu harus ingat, waktu Yesus ngomong ini, Yesus belum disalib. Yesus belum menggenapi korban hukum Taurat. Nah, nanti ketika Yesus disalib, Yesus sudah menggenapi seluruh korban bagi hukum Taurat,
persembahan-persembahan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di dalam hukum seremonial dan hukum sipil. Nah, makanya sekarang kita hanya melakukan 10 perintah Allah yang dirumuskan menjadi 2 hukum utama, yang pertama dan yang kedua yang firman Tuhan katakan, yang Yesus ajarkan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum 10 perintah Allah nomor 1 sampai nomor 4. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu dari 10 perintah Allah itu perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10. Tapi karena Yesus waktu disalib sudah menjadi korban yang sempurna, makanya kita nggak melakukan lagi hukum seremonial dan hukum sipil. Nah, tapi sekali lagi konteks waktu Yesus menyembuhkan orang kusta ini, Yesus belum menjadi anak domba Allah yang dipersembahkan. Makanya Yesus mentaati hukum Musa. Karena kalau Bapak Ibu yang memegang Alkitab dalam bentuk aplikasi, kan ayat itu ada tanda bintang. Ketika kita klik akan muncul Imamat 14 ayat 2. Firman Tuhan mengajar seperti ini, hukum Musa mengajar seperti ini. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Nah, jadi Yesus mengajar kita, jadilah pribadi yang tidak melanggar hukum. Nah, kita punya hukum sekarang adalah firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya terakhir, kenapa kebanyakan orang kasihnya menjadi tawar? Bukan karena keadaan, tapi karena mereka melanggar hukum-hukum. Nah, jadi pagi hari ini kita belajar paling tidak kan 3 hal dari Yesus. Dia punya hati yang penuh belas kasihan, mau melayani jiwa-jiwa. Terus yang kedua tadi saya katakan, apa? Dia pribadi yang rendah hati, nggak arogan, nggak mentang-mentang dia bisa buat mujizat terus dia jadi sombong. Dan yang ketiga, dia nggak melanggar hukum, dia taat pada hukum-hukum. Nah, sepanjang hari ini saya mendorong setiap kita, yuk coba renungkan firman Tuhan dan terus coba aplikasikan hidup kita. Kan kita ngomong kita mau jadi pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Apakah kita sudah mempunyai hati yang penuh belas kasihan, mau melayani jiwa-jiwa tanpa pandang bulu? Terus yang kedua, apakah kita terus memiliki kerendahan hati? Saya pernah ajar apa itu rendah hati. Rendah hati itu artinya ada di posisi yang paling rendah, sehingga sampai nggak ada satu orang pun yang bisa merendahkan kita lagi. Jadi kalau ada orang yang masih bisa merasa direndahkan, itu artinya dia tinggi hati, sederhana hidup ini Bapak Ibu. Jadi kalau merasa kita, oh aku direndahkan Pak, oh hati-hati, ternyata engkau masih tinggi hati. Kalau orang yang rendah hati itu nggak akan pernah bisa direndahkan lagi, karena udah di posisi paling rendah, mau gimana direndahkan lagi, udah paling rendah. Dan yang ketiga, Yesus hari ini mengajar kita, jadilah pribadi yang taat hukum yang berlaku. Firman Tuhan, hukum negara kita, yuk belajar taat Bapak Ibu. Jadi saya mendorong, yuk renungkan firman Tuhan ini sepanjang hari dan praktek jadi gaya hidup. Saya percaya hidup kita akan jadi penjala manusia. Hidup kita akan jadi berkat bagi orang lain. Dan percayalah, kalau hidup kita jadi berkat itu artinya Tuhan harus lebih dulu memberkati kita. Dan saya percaya Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dengan anugerah keselamatan, dengan kesehatan sampai hari ini, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan pemeliharaannya, dengan perlindungannya. Wow, sudah nggak usah minta-minta lagi deh sama Tuhan. Tuhan sudah beri semuanya sama kita. Sekarang tinggal kita hidup jadi berkat. Supaya melalui hidup kita, banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Yuk silakan Bapak Ibu, kalau mendapatkan sesuatu yang baru dari kebenaran firman Tuhan, yuk boleh sampaikan supaya jadi berkat bagi yang lain. Ingat 3 hal ini yang Yesus kasih contoh.
teladan hidup live streaming. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, masih mau merenungkan firman Tuhan, silakan. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kita berdoa, kita bersyafaat, kita menyembah Tuhan, tapi saya berharap kita menerima kebenaran pagi hari ini. Terus kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini, dan kita melakukan firman Tuhan. Oke Heng, silakan Heng. Kalau enggak, kita boleh menyembah lagi, baru nanti masuk doa syafaat. Nanti kalau waktu penyembahan Bapak Ibu dapat penyataan Tuhan, nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh langsung unmute, langsung boleh ngomong Bapak Ibu ya. Seperti yang Pak Ramli pernah ingatkan kepada kita, kita bebaskan roh. Roh Kudus mau ngomong apa, mau ingatkan apa, nggak apa-apa, silakan. Oke. Kalau nggak ada, kita menyembah Tuhan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat keteladanan hidup yang Kau berikan bagi kami. Berikan hati kami penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa Tuhan. Sebab kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan untuk kami mau melayani jiwa-jiwa Tuhan. Jagai hati kami, terus kami memiliki kerendahan hati Tuhan. Sekalipun kami adalah anak-anak Allah, Engkau berikan kuasa dari tempat yang maha tinggi bagi kami. Tapi kami mau mengikuti teladan-Mu Yesus. Seperti yang Paulus tulis di dalam Filipi pasal yang kedua.
Sekalipun Engkau adalah Allah, tapi Engkau menanggalkan itu semua, merendahkan hatimu, merendahkan dirimu, jadi sama seperti manusia. Dan Engkau taat, bahkan taat sampai mati. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami firman-Mu ini. Untuk kami percaya bahwa itulah yang harusnya kami lakukan. Kami mau melayani jiwa-jiwa. Kami rendah hati. Dan kami taat pada hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan mengingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak yang dipanggil tapi sedikit dipilih. Ada orang-orang yang terdahulu tetapi menjadi yang terkemudian. Bapa, aku berdoa kepadamu pagi hari ini untuk setiap kami yang ada. Engkau yang sudah memanggil kami, biarlah Engkau tetap mendapati kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, pimpin langkah hidup kami. Supaya kekristenan kami bukan hanya sebatas rutinitas agamawi, tapi kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang menjadi penjala manusia. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Karena kami percaya kami pasti bisa. Karena Engkau yang berkata dan Engkau sudah lakukan. Engkau memberikan kuasa, dunamos itu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi saksi-Mu di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini hidup kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa yang kami lakukan. Tapi pagi hari ini kami belajar dari Engkau Yesus. Engkau tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Engkau tetap belajar mentaati hukum Musa yang berlaku di Israel hari itu. Tuhan tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Supaya hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga orang tidak bisa datang kepadamu melalui hidup kami. Tapi sungguh biarlah melalui hidup kami mereka melihat Engkau secara nyata. Sehingga melalui hidup kami Tuhan, tiap-tiap hari Engkau akan menambahkan jiwa-jiwa baru di dalam komunitas kerajaan Allah yang kami bangun dalam hidup ini. Mulai dari keluarga kami, tetangga kanan kiri kami, rekan-rekan bisnis kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Hengki lanjut doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami mau seperti orang kusta ini ya Bapa, mempunyai iman, percaya kepada Engkau dan pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang sanggup Tuhan, memulihkan setiap sakit penyakit kami ya Bapa. Biarlah di pagi hari Tuhan, kami menaruh pengharapan dan kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu tolong kami, Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, di mana kami juga berdoa, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas Buyung Kristian yang saat ini bekerja. Tapi kami tetap bermohon kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan jalan,
di mana dia dapat pekerjaan sesuai dengan profesinya di maskapai penerbangan ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Buyung Christian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Fidar ya Bapa, di mana saat ini lagi menagih uang yang dipakai oleh temannya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan terus mengingatkan temannya Tuhan untuk mengembalikan uangnya ya Bapa. Dan juga apabila tidak dikembalikan, biarlah Tuhan terus memberi Fidar sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Dan juga Tuhan juga akan memberkati Fidar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ahok, buat Mama Mertua Meliana, dan adik ipar Meliana Tuhan, yang pada saat ini juga terpapar COVID-19 ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Ahok, dan juga kepada Mama Mertua Meliana, dan juga adik ipar Meliana ya Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Dan juga biarlah setiap virus-virus yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, boleh mati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga keluarga yang di sekitar mereka juga Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat temannya Tio Tuhan, Ii Azu ya Bapak, yang kena penyakit, yang lagi sakit pneumonia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus sembuhkan, kuasa kesembuhan-Mu terus tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat anaknya anaknya Nudru ya Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan, biarlah di mana Tuhan tetisnya yang dicek satu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mukjizat-Mu nyata Tuhan. Tuhan berikan Tuhan mukjizat-Mu Tuhan pada anak ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mengikuti SBMPTN Tuhan, buat Misal, buat Cen-Cen, dan buat Angel ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka hasil yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu Tuhan pelihara anak-anak kami ini ya Bapa. Kemanapun mereka akan pergi nanti melanjutkan kuliah mereka Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan mereka yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Yudi Nudru ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus sembuhkan, Tuhan terus pulihkan atas sakitnya ya Bapa. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus kepada Pak Yudi Nudru ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Yonatan ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari Tuhan, di mana Yonatan juga terus mengalami Engkau. Dan juga terus Tuhan, Yonatan mendapatkan damai-Mu dan sukacita-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri ada di dalam hidup Yonatan ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa berikutnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang selalu belajar Tuhan dan diajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Jika Engkau mau, Engkau dapat melakukan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Karena kami percaya jika Engkau mau, Engkau dapat memulihkan Indonesia. Engkau akan menjadikan Indonesia bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Banyak negara-negara lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan seluruh bangsa kami Tuhan, seluruh rakyatnya Tuhan. Berikan kesejahteraan-Mu dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap Tuhan hasil bumi Tuhan, hasil peternakan, hasil perikanan Tuhan. Sehingga setiap hasil alam ini menjadi kemakmuran bagi rakyat Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat untuk mengolah setiap aset
dan kekayaan negeri ini Tuhan. Engkau juga memberikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat mengolahnya dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan. Engkau urapi mereka juga Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya seluruh pemerintahan itu semua yang itu atas kehendak-Mu, sehingga mereka boleh berkuasa Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan juga setiap program-programnya Tuhan, khususnya program penanganan Corona ini Tuhan. COVID-19 Tuhan, tolong campur tangan Tuhan. Karena saat ini Tuhan terjadi banyak lonjakan Tuhan yang kena virus Corona Tuhan. Tuhan campur tangan, sudah program vaksin itu berjalan dengan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bangsa kami dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Mari kita semua, kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Silomon, silakan Pak, tutup dalam doa Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi yang indah. Kami masih bersama-sama berkarambio untuk belajar mendekat hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu itu boleh hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan masuk di dalam tanah yang subur supaya di dalam setiap apa yang kami kerjakan itu terpancar Tuhan, nilai-nilai Kristus di setiap orang Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami boleh menjadi kesaksian Tuhan di mana kami berada. Kami tahu dan kami percaya Tuhanlah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sebentar Tuhan kami mau melakukan aktivitas. Tetapi kami percaya Tuhan, kami selalu mengundang Engkau di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam setiap langkah kami percaya Tuhanlah yang menuntun kami. Dan Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Dengan penuh dan keyakinan kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Bagi yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Oh ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Riana ya. Kemarin sama Ama Alien. Oke, semangat pagi. Oh, Mama Marianti ulang tahun ya? Bu Riana, Dokter Riana. Oh, Dokter